Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 izin untuk mempresentasikan hasil final project Statistical Machine Learning yang berjudul Prediksi Harga Rumah di Boston menggunakan metode Linear Regression, SVR, Decision Tree, dan Random Forest Regression. Berikut untuk anggota kelompok kami, ada Yana Dani, Syafira, dan saya sendiri, Vicky. Berikut untuk outline pembahasan kami. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam konteks kota besar seperti kota Boston, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah menjadi semakin penting untuk berbagai kepentingan, mulai dari pengambilan keputusan investasi hingga perencanaan perkotaan. Seiring perkembangan teknologi, teknik machine learning semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk untuk memprediksi harga rumah. Melalui metode yang tepat, machine learning dapat digunakan untuk membuat model prediktif guna memprediksi masa depan untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam data. Tujuan analisis kami mengembangkan model yang akurat untuk memprediksi nilai median harga rumah, membandingkan performa model regresi dari berbagai metode yang dipakai, serta memberikan wawasan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Untuk tinjauan pustaka kami, yang pertama, ada splitting data. Split data ini merupakan teknik membagi data asli menjadi dua bagian secara acak yang terdiri dari data training dan data testing. Data training merupakan data yang akan dipakai dalam pembelajaran atau pembuatan model, sedangkan data testing merupakan data yang akan digunakan dalam perhitungan penelitian atau evaluasi model. Next. Yang kedua ada linear regression atau regresi linear, yang merupakan salah satu algoritma machine learning. Regresi linear ini digunakan untuk memodelkan data dengan mencari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel responnya. Next. Kemudian ada support vector regression atau biasa disebut SVR, yaitu konsep metode support SVR ini menjalankan sebuah estimasi proses regresi dengan menghitung nilai fungsi linear dengan menggunakan variabel Lagrange non-negative multiplier. Tujuan dari SVR ini adalah untuk menemukan sebuah fungsi sebagai suatu hyperplane berupa fungsi regresi yang mana sesuai dengan semua input data dengan sebuah error dan membuatnya sekecil mungkin. Next. Kemudian ada decision tree. Decision tree regresi ini merupakan metode non-parametrik yang bekerja dengan membagi data menjadi beberapa bagian berdasarkan aturan tertentu dan membuat prediksi sederhana di setiap bagiannya. Next. Selanjutnya ada random forest regression yang merupakan metode pembelajaran ensemble yang bekerja dengan membangun beberapa decision tree selama waktu pelatihan dan menghasilkan prediksi rata-rata dari masing-masing decision tree. Next. Selanjutnya ada metrik evaluasi model yang kita gunakan. Yang pertama itu ada root mean square error atau RMSE yang merupakan akar dari nilai rata-rata jumlah kuadrat kesalahan. Next. Selanjutnya ada mean absolute error atau MAE yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi model prediktif. Next. Selanjutnya ada MAPE atau mean absolute percentage error, di mana dia itu merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk menghitung akurasi prediksi pada metode peramalan. MAPE ini digunakan untuk menghitung persentase kesalahan rata-rata secara mutlak. Next. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R-square, di mana R-square ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Next. Untuk selanjutnya ada metodologi. Untuk sumber datanya itu kita menggunakan data sekunder yang bersifat cross-section. Datanya itu merupakan data histori harga-harga rumah yang bersumber dari Kaggle dan bersifat open source. Dataset ini berisi informasi yang dikumpulkan oleh US Census Service mengenai perumahan di area Boston, Massachusetts. Berikut detail dataset yang digunakan. Untuk metode penelitiannya itu kita menggunakan 4 metode. Yang pertama ada regresi linear, support vector regression, decision tree regression, dan random forest regression. Ini ada langkah analisis yang kita gunakan, yaitu kajian pustaka, lalu pengumpulan data, pre-processing, kemudian split data, pemodelan, lalu evaluasi model.
Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk deskripsi data itu, di sini kita menggunakan dataset dari paket MES di RStudio. Data ini merupakan data Boston Housing yang terdiri dari 506 observasi dan 14 variabel yang mencakup berbagai aspek yang mungkin mempengaruhi harga rumah seperti tingkat kejahatan, kualitas sekolah, dan lain-lain. Untuk variabelnya itu ada 13. Yang pertama CRIM, ZN, Indus, CHAS, NOx, RM, H, dan seterusnya hingga METV. Untuk pembahasannya itu yang pertama kita melakukan pre-processing, di mana kita melakukan pengecekan missing value dan dilihat dari output ini sudah tidak terdapat missing value. Kemudian kita visualisasikan korelasi tiap variabelnya menggunakan heat map seperti gambar berikut. Next. Untuk selanjutnya yaitu splitting data, di mana kita membagi dataset menjadi 70% data train dan 30% data test. Dan diperoleh untuk data train sebanyak 354 data dan data testing sebanyak 162 data. Untuk metode yang pertama yaitu regresi linier diperoleh untuk nilai cross validation sebesar 0,698 menunjukkan bahwa kemampuan model yang cukup baik dalam memprediksi data baru dengan akurasi sebesar 69,8%. Kemudian untuk nilai R-square data training dan testing masing-masing sebesar 0,743 dan 0,713, yang menandakan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 74,3% variasi dalam data training dan 71,3% variasi dalam data testing. Dan untuk nilai RMSE sebesar 4,647. Perbedaan kecil antara nilai R-square data training dan testing mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting atau underfitting. Lalu untuk metode yang kedua, metode SVR, menunjukkan nilai cross validation sebesar 0,782, untuk nilai R-square sebesar untuk data training sebesar 0,874 dan nilai R-square untuk data testing sebesar 80,4%. Untuk nilai RMSE sebesar 3,838 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model sebesar 3,838. Perbedaan nilai R-square untuk data training dan testing yang kecil menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting atau underfitting. Lalu untuk metode ketiga, metode decision tree, nilai cross validation didapatkan sebesar 0,617, nilai R-square data training sebesar 1, dan nilai R-square data testing sebesar 0,598. Untuk nilai RMSE sebesar 5,496. Perbedaan nilai R-square yang sangat jauh antara data training sebesar 1 dan testing 0,598 menunjukkan bahwa model decision tree terindikasi mengalami overfitting. Hal ini berarti model terlalu cocok dengan data training sehingga tidak dapat menggeneralisasi data baru dengan baik. Untuk metode yang terakhir, metode random forest, didapatkan nilai cross validation sebesar 0,818, nilai R-square untuk data training sebesar 0,976, dan nilai R-square untuk data testing sebesar 0,863. Kemudian untuk nilai RMSE sebesar 3,204. Perbedaan nilai R-square yang tidak terlalu jauh antara data training dan testing menunjukkan model kemungkinan tidak mengalami overfitting atau underfitting. Berikut merupakan perbandingan evaluasi metrik dari setiap model. Berdasarkan nilai RMSE yang didapat, diketahui bahwa model dengan nilai RMSE terkecil itu adalah model random forest dengan nilai RMSE sebesar 3,204. Yang mana model random forest ini menjadi model dengan kinerja terbaik di antara model lain dalam analisis ini. Walaupun model random forest memiliki nilai error paling kecil, tapi model ini memiliki selisih nilai R-square sebesar 0,113, yang mana model masih cukup bias dengan data training dibanding model regresi linear yang memiliki selisih nilai R-square yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,020. Selanjutnya untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dengan membandingkan nilai akurasi didapatkan
memastikan model terbaik untuk memprediksi harga rumah di Boston adalah dengan menggunakan model Random Forest. Saran untuk penelitian berikutnya adalah lebih baik dilakukan partisi data training dan data testing ulang dengan rasio yang berbeda, misal 80% data training dan 20% data testing, atau dengan metode lain seperti K-fold untuk mengurangi overfitting dan menambah akurasi kinerja model. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.